lebih baik daripada beribadah sunat setahun. Talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu adalah fardu ala kulli muslim, atas setiap muslim, dan datang kepadanya adalah jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar menuntut ilmu maka berada di jalan Allah. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Ya Allah, mudahkanlah jalan surga kepada kami dan mudahkan kami menempuhnya. Amin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bila melihat para penuntut ilmu wajahnya berseri-seri. Beliau bergembira dan mendoakan, naddarallahu mra'an sami'a minna haditsan. Semoga Allah menjadikan wajah berseri-seri bagi orang yang mendengar dari kami satu hadis. Dan alhamdulillah seperti kata Nabi, kata Imam Ahmad rahimahullah, ahadzun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlul hadis. Orang yang paling beruntung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul hadis, karena kullama dzukira ismuhu sallallahu alaihi, karena setiap namanya disebut mereka bersalawat dan mengucapkan salam kepadanya. Dan alhamdulillah ilmu kita adalah ilmu kitab wal hadis atau ilmu Quran wal hadis. Mudah-mudahan salawat itu senantiasa meluncur dari bibir kita yang terlahir dari hati kita yang penuh dengan cinta kepadanya. Amin. Ma'asyiral kiram, kemarin kita berhenti pada pembahasan bahwa di zaman rusak, kata Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan bahwa di zaman yang sudah rusak, maka kita disuruh atau terpaksa memilih antara disebut alim atau disebut ulama di pandangan manusia kebanyakan, atau disebut alim ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena definisi alim di sisi manusia mungkin karena zaman rusak bergeser dari posisi ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwa orang alim yang disebut ulama itu adalah yang ilmunya melahirkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru semakin ringan meninggalkan perintah atau ringan melanggar larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ulama di sisi manusia bisa saja bagaimana bisa mengakali atau mendalami ilmu tentang Al-Quran dan hadis, tapi bukan berujung pada amal, bukan berujung pada ketakwaan dan kedekatan kepada Allah, tapi adalah sekedar memuaskan intelektualitas, hobi dan keinginan. Dan ini bukanlah manhaj as-salafus salih. Mereka dulu tidak terlalu mendalami tapi paham sekali. Kalau kita terlalu mendalami tapi lomeh, sehingga akhirnya tidak bisa atau tidak paham dengan pemahaman yang benar. Imam Ibnu Rajab adalah ulama di abad ke-8 Hijriyah. Ya, ulama di abad ke-8 Hijriyah yang sudah melihat rusaknya zaman. Apalagi di zaman kita yang hidup di abad berapa sekarang? Hijriyah 1442. Ya, di zaman itu saja sudah dianggap atau sudah lihat sebagai zaman rusak. Rusaknya kenapa? Karena ilmu orang Islam tentang agamanya tidak lagi berdasarkan semata Al-Quran dan Sunnah,
masuk di dalamnya pemikiran-pemikiran dari luar yang dianggap sebagai ilmu yang diislamisasi, padahal adalah ilmu yang mendistorsi, merusak dan mengkontaminasi ilmu-ilmu keislaman, sehingga masuk ilmu-ilmu yang tidak bagian dari Islam, merusak keyakinan umat Islam, merusak istiqamahnya umat Islam terhadap syariahnya. Kalau dulu orang menanyakan sesuatu tentang suatu amalan, apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang diperintahkan Rasulullah, apa yang dilarang Rasulullah. Kalau sekarang enggak, ini kata Rasulullah, enggak, ulama kami enggak mengatakan seperti itu. Akhirnya ulama lebih tinggi daripada Nabi alaihi salatu wassalam, dan sahabat tidak lebih terhormat daripada kelompok atau suatu aliran. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Sampai di sini kemarin ya. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullah taala, qala Wuhaib ibn Ward, qala Wuhaib bin Ward, rubba alimin yaqul. Wuhaib bin Ward ini adalah seorang ulama zuhud yang dikenal di masa tabi'in. Rubba alimin yaqulu lahun nasu alim. Berapa banyak seorang yang berilmu, ya rubba alimin, dia mau berilmu, ya dikatakan di kalangan orang-orang, di kalangan manusia dia alim, wa huwa ma'dudun indallahi minal jahilin, padahal di sisi Allah terhitung jahil. Apa sebab? Tidak ada bedanya dari sisi kelakuan, dari sisi sikap, di sisi ketakwaan dan kewaraan antara dia dengan orang yang tidak berilmu. Jadi yang begini ilmunya tidak bermanfaat pada dirinya, tidak ada tawadhu'nya, tidak ada waraknya, tidak ada zuhudnya, tidak ada kehati-hatiannya. Walaupun pengetahuannya luas seluas samudra, walaupun ilmunya tinggi mencapai langit pertama misalnya, tetapi tidak nampak dalam amal nyata, tidak teraplikasikan dalam akhlak dan budi pekerti, sehingga hobi mengejar dunianya tidak kalah daripada orang yang tak tahu agama sama sekali. Dekat-dekat dengan subuhatnya tidak kalah dengan orang-orang yang jahil juga dengan agama. Maka di sisi Allah orang seperti ini dianggap orang jahil karena tidak sesuai dengan yang Allah katakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah para ulama. Sifat ini enggak ada. Orang-orang alim dulu itu jangankan untuk mengerjakan yang haram, yang halal saja kadang-kadang mereka tinggalkan bukan karena mengharamkan, tapi kalau yang halal itu bisa menjatuhkannya kepada yang haram. Kan ada sesuatu itu halal, tapi kalau dia dekat-dekat situ mungkin akan membawanya kepada yang haram. Misal lah ya, bertamasya halal enggak? Rihla boleh? Rekreasi boleh? Boleh. Secara kasar boleh. Nak ke pantai, nak ke gunung, nak ke mana lagi? Asal jangan karaoke je lah. Ya ke pantai, ke gunung. Nah, tetapi karena di pantai itu rata-rata orang buka aurat, dia tidak mau pergi ke situ. Sebabnya apa? Ya karena yang halal itu mengakibatkan dia melakukan yang haram walaupun tidak sengaja. Makanya Abu Tahir As-Silafi tinggal di pantai Kuta, Mesir, bukan Bali ya, di pantai Iskandaria. Ya saya menyebutnya sebagai kutanya Mesir. Dia pantai termasuk pantai terindah di Timur Tengah. Ya Alexandria, pernah dengar kan? Namanya sudah membuat kita rindu untuk dengar lihat. Tapi saya belum pernah sampai, miskin saya nah. Karena tidak jadi kuliah di Mesir. Dulu cita-citanya kuliah di Mesir, akhirnya terdampar di kota yang damai, Madinah Al-Munawwarah. Tema dialog kita besok pagi insyaAllah. Tidak, bukan besok pagi, lusa insyaAllah ta'ala. Indahnya belajar di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mau dengar besok? Silakan kita bertemu sekitar pukul 7 insyaAllah di Radio Rabbani 91,1 FM. Ini promosi.
Ya promosi nih, karena insyaallah kita bertiga, Dr. Hidatullah, Dr. Helmi Basri, dialog terbuka insyaallah taala dengan judul Indahnya Belajar atau Menuntut Ilmu di Kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak tahu indahnya, dengarkan besok pagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai di mana tadi Syekh? Abu Tahir As-Silafi rahimahullah, dia tinggal di situ sekitar 60 tahun lamanya, daerah pantai itu. Tapi dia bilang, ma nazartu ila syati'il Iskandaria illa min hadhil quwwah, kecuali dari, saya tak pernah melihat pantai Iskandaria kecuali dari jendela rumahnya, singok pintu rumahnya. Tahu singok ya? Kuah, ada apa bahasa Awal? Ventilasi ya, tonton paham bahasa Inggris bodoh sawa lah. Singok bahasa kita, ventilasi bahasa tentulah. Kalau ndak pakai bahasa asing ndak paham, ndak ilmiah kalau ndak asing. Boleh apal dia singok pintu nam. Ada bahasa lain enggak? Singok apa ada bahasa lain Pak? Singap sama. Itu bahasa Indonesia. Apa Pak? Jaraja. Tambah lagi. Kita kaya bahasa, tentu pergi juga ke bahasa orang. Baik. Jadi katanya 60 tahun saya tinggal di sini, tak pernah menikmati indahnya pantai Bali. Pantai apa? Iskandaria. Pantai Iskandaria. Sebagaimana saya juga sudah 50 tahun tinggal di Indonesia, tidak pernah ke Bali gitu. Dulu pernah nak ingin ke sana, ada pula ledakan di sana, takut pula jadinya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, sampai saya pernah berdoa, ya Allah jangan sampai saya masuk ke Bali. Tapi sekarang tidak, saya rubah lagi doanya, karena masya Allah dakwah kawan-kawan di sana cukup ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk berdakwah dimanapun berada. Amin. Jadi banyak kata Wahib bin Ward, orang alim berilmu dianggap berilmu di sisi manusia, dielu-elukan, disanjung-sanjung, disebutkan berbagai dengan berbagai kelebihan. Tapi bisa saja orang seperti ini di sisi Allah terhitung orang jahil. Karena apa? Tidak ada yang membedakan antara dia dengan selain yang orang yang berilmu. Karena yang membedakan kaum muslim dan muslimat ini berilmu dengan tidak itu adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri kita rezeki takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkata beliau selanjutnya, wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim. Insyaallah akan sampai ke sini nanti, tapi masih lama saya. Ya, masih lama. Kecuali tiap malam kita. Mau tiap malam sahih Muslim? Mau. Antum sendiri yang lain mana? Oh, nah. Wa fi sahih Muslim, dalam kitab sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala man tas'aru bihin nar. Ada yang membaca inna awwala man tus'aru bihin nar yaumal qiyamah. Orang yang pertama dinyalakan api neraka dengannya ada 3. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Salasa. Orang yang pertama dinyalakan api neraka dengannya, untuknya adalah 3. Ahaduhum, salah satu dari mereka, man qara'al Qur'an, yaitu orang-orang yang belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Qara'a di sini maksudnya belajar Al-Qur'an, baik dari sisi bacanya, tahsin, qiraat, tajwid dan seterusnya. Wa ta'allamal ilma, dan orang yang belajar ilmu. Ya, ilmu yang dimaksud dengan al-ilmu dalam istilah ulama syar'i adalah ilmul kitab was sunnah,
Sebagaimana berkata Muhammad ibn Sirin, ulama tabi'in, sebagian ulama menyebutnya ulama tabi'in yang paling afdal. Sebagian mengatakan itu Muhammad ibn Sirin Al-Basri. Dia mengatakan inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini agama. Maksudnya ilmu kitab was sunnah. Fadhuru amman ta'khuduna dinakum. Lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya, sebagian orang menisbatkan ini perkataan ke saya, suruh milih-milih guru. Enggak, saya tidak nyuruh milih-milih guru, tapi saya menyuruh selektif berguru. Paham? Ya, kalau milih-milih guru, kalau tidak wacu, tidak temur kan, bukan itu maksudnya. Kita memilih sebagaimana dulu ibunda Imam Malik menyuruh anaknya belajar ke adab gurumu sebelum ilmunya. Ibundanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, pergi kau berangkat 3 hari nak, kalau berubah akhlakmu semakin baik, amalmu semakin meningkat, teruskan, kalau tidak mau ke pasau jual sayu tolong amak. Ya, berarti kamu bukan ahlinya. Subhanallah, hanya 3 hari tuan-tuan. Awak 8 semester, ya dari hafalan 20 juz tinggal 2 juz. Coba bayangkan, awalnya masuk kuliah hafalan 22 juz, setelah semester 8 tinggal 2 juz. Ini bukan kemajuan, ini merusak ilmu. Ini masalahnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, merusak ilmu. Awalnya Masya Allah berani, asal dapat hadis 1 diamalkan. Setelah belajar berilmu, dapat hadis 1000, tak nampak amalannya. Kecuali pandai mencemooh saja. Cik tentu hadis lah labitan hebat lah pada uangnya kan. Lebih baik 1 diamalkan 1 daripada 1000 tak diamalkan 1 pun. Oleh itu, ini maksudnya. Jadi man qara al-Quran, itu orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran, wa ta'allamal ilma, dan belajar ilmu, liyuqal, supaya dikatakan huwa qari, dia qari. Qari apalah, nak tingkat RT, nak tingkat RW, nak tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, internasional. Kalau itu tujuannya, fa na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Au wa huwa alim, atau dianggap sebagai orang alim. Ini subhanallah godaan yang luar biasa kaum muslimin dan muslimat. Nabi menggambarkan bahwasanya orang yang ingin selalu di depan dalam urusan agama, ingin selalu dikedepankan dalam urusan agama, ini lebih berbahaya daripada 2 ekor zibani, 2 ekor serigala lapar. Serigala lapar yang dilepas ke sekelompok kambing-kambing untuk disantap. Sebab ini lebih berbahaya, yaitu hawa ingin selalu di depan dalam masalah agama, hubbur riasati fid din, ingin selalu menjadi nomor 1 di dalam masalah agama. Karena memang orang-orang yang dulu as-salaf dalam berilmu sebaliknya, mereka selalu ingin saudaranya lebih didatangi daripada dirinya sendiri. Ini na'udzubillah disebut oleh para ulama dengan asyahwatul khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Saya bisa saja saya katakan, bapak-bapak dan ibu, demi Allah saya ikhlas menuntut ilmu ini. Ya, bisa saja nanti dengan berbagai alasan saya buktikan bahwasanya benar-benar ikhlas, tapi yang tahu hanya Allah tabaraka wa taala. Maka jemaah tolong doakan kami dan doakan kita semua. Jangan sampai kita belajar hanya untuk supaya dikatakan Masya Allah rajin mengaji, ya Masya Allah, dulu pakai topi kini pakai peci Pak Haji, misalnya. Atau sering, pokoknya ini dihilangkan, biarlah Allah sendiri yang menilai. Biar Allah yang, kalau ada yang memuji banyak-banyak, minta kepada Allah, ya Rabb, Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau beri dosa aku atas apa yang mereka katakan. Karena bagaimanapun kita kadang diuji dengan puji.
Diuji dengan puji. Kalau diuji dengan celaan itu lebih mudah. Subhanallah. Kalau ada yang mencela kita, itu lebih mudah, alhamdulillah. Itu sudah kita lulus di situ, lebih mudah lulusnya daripada diuji dengan puji. Kalau diuji dengan puji, mengelombong badan. Iya. Kambang telinga. Itu hati buat dabuk. Buat dabuk. Tu ada orang tak atau muji. Itu ciriga kayaknya. Inya berarti tak sepaham juga. Apa sebab tak mah? Tak muji. Latang ujub dan sebagainya. Banyak penyakit. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Nabi sudah ingatkan. Orang yang baca Quran, orang yang menuntut ilmu, supaya dikatakan hanya tujuannya dikatakan qari atau dikatakan ulama. Ya, dikatakan ulama. Maka yang seperti ini orang pertama akan dinyalakan api kepadanya. Neraka, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga Allah melindungi kita dan para ulama kita. Wa yuqalu lahu qad qila dzalik. Kenapa? Ya, nanti akan terjadi dialog. Ini hadisnya mukhtasar, dipendekkan oleh di sini riwayatnya, yaitu akan terjadi dialog. Dikatakan, dia berkata, ya Allah, bukankah kamu sudah berikan nikmat? Dia bilang, ya Allah, saya membaca Quran, saya menuntut ilmu karena wajahmu, karena ingin ridhamu. Kata Allah, kadzabta innama qara'tal Qur'an wa ta'allamtal ilma liyuqal innaka qari wa yuqal innaka alim wa qad qil. Itu sudah kau dapatkan di dunia. Tinggal lagi menikmati, bukan menikmati, tinggal lagi merasakan azabnya. Karena apa? Karena suatu amalan yang utama engkau lakukan bukan karena aku, tapi karena selainku. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin. Wa qad qila dzalik thumma umira bihi, kemudian diperintahkan fayushabu ala wajhi, lalu diseret di atas wajahnya hatta ulqiya finnar, sampai dilemparkan ke dalam neraka. Kalau orang-orang ahli neraka, batulang, batuang, bapuang. Ya, batulang, batuang, bapuang, bajingkang. Ya, tapi kalau ahli surga enggak disambut. Tibtum, ya, kalian telah menjadi orang-orang yang baik. Semoga Allah menjadikan kita ahli surga. Maka ingat kaum muslimin dan muslim, menuntut ilmu ini bukan untuk dibanggakan. Demi Allah jangan sampai kita karena ingin dielu-elukan. Biarlah kita tidak mendapat gelar alim. Biarlah kita tidak dapat gelar pakar. Biarlah tidak dapat gelar ahli. Tetapi kita nampak hasil ilmu itu pada diri. Walaupun orang bilang, ini kajinya lurus-lurus saja. Hanya ada yang bilang tuh, itu jelas Ustaz tu ndak isa bosikur apa kaji lui-luinya, lui tabungnya. Lui tabung itu nencak sah. Ya. Kalau lah bengkok-bengkok tabung banyak kai. Banyak lumui. Payah berosiong. Kalau le lui tabung tu sana merosiong. Ya adanya. Jadi caklah awak kok berjalan tak masuk gang dah. Apa sebab di gang banyak terfasik, banyak selokan di situ, banyak terpuruk. Lebih baik di jalan yang terang dan lurus. Kok usah ban motor, ada bengkel. Kok jauh dari bengkel, ada mobil gendong, ada mobil derek, mobil gendong. Setidaknya ada polisi yang mengamankan. Minyak tak banyak habis. Ya jalan lurus kan tak banyak habis lah. Ya gas stabil. Ya tak? Makanya tetaplah di jalan yang lurus. Biarlah dibilang kalian tak pandai kelok-kelok, memang kami tak bersyukur jalan kelok kami pemabuk. Kami pemabuk dan jalan kelok. Biarlah kami jalan yang lurus. Kami tak punya waktu banyak untuk masuk gang. Kami punya waktu ingin cepat sampai ke tujuan yang dengan selamat. Kalau ada pun yang jatuh, insya-Allah dapat cepat bantuan. Tapi kalau jatuh di gang, bapikiu di mana jatuh terapak dunia, dan di gang sampingnya, gang buntul nama kan. Ande. Dan kalau le yang lemul le 250 sudah itu tak 2 juta mati dia kawan. Mahal logo tuan-tuan. Allah musta'an. Oleh sebab itu, tempuhlah jalan yang lurus. Cak sabut yang lui-lui tabung. Ya le.
nyalui tabung tu sanang berasiang. Tapi kalau bengkok tabung payah berasiang. Ya, bandam 3 hari tak mau hilang dia. Jelas? Jadi oleh sebab itu jangan sampai bengkok tabungnya jangan banyak bengkok-bengkoknya. Apalagi ayu kau pula. Airnya keruh. Masyaallah kiram dan nikmat. Sudahlah kau payu pula. Baik. Qala rahimahullah. Fa in lam taqna nafsuhu bidzalik hatta tasila darajat al-hukm bainan nas haitsu kana ahlu zaman la yu'azzimuna man lam yakun kadzalik wa la yaltafituna ilayhi faqad istabdala alladhi huwa adna billadhi huwa khair wa intaqala min darajatil ulama ila darajatil zalamah. Kalau dia tidak cukup sebatas mendapatkan gelar saja, karena tadi ingin dapat gelar alim, dapat gelar ulama, dapat rekomendasi atau SK bahwa dia ulama. Jelas? Bukan hanya sampai di situ saja, belum cukup bagi dirinya hal itu, bahkan sampai kepada menjadi hakim atau menjadi wasit, menjadi menghukum, mengeluarkan statement tentang orang lain. Sebulan ini, sebulan tidak alim, sebulan tidak ahli, sebulan tidak pakar, sebulan tidak ngerti, sebulan tidak paham, dan seterusnya. Haitsu kana ahlu zaman la yu'azzimuna man lam yakun kadzalik wa la yaltafituna. Sebab kalau tidak dengan cara itu orang tidak memperhatikannya, akhirnya dia bertindak sebagai orang yang suka berbicara tentang orang lain, yang kadang-kadang yang dibicarakan itu mungkin lebih alim daripadanya atau mungkin lebih ahli daripadanya, tetapi nafsunya tidak cukup hanya mendapatkan gelar alim, tak cukup dengan mendapat gelar qari, ingin lagi menjatuhkan orang lain. Jadi tujuannya adalah menghukum si fulan untuk menjauhkan orang menuntut ilmu daripadanya. Maka yang seperti ini kata Ibnu Rajab, karena apa? Karena kalau tidak dengan cara itu dia tidak mendapatkan tempat dan posisi dan tidak diperhatikan. Wala yaltafituna ilaihi. Di ahli zaman waktu itu tidak mengagungkan kecuali orang yang seperti ini. Kalau sudah sampai pada derajat ini, faqad istabdala alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ini orang sudah menukar yang lebih rendah dengan yang lebih baik. Yang lebih rendah dengan yang lebih baik. Ilmunya akhirnya mendapatkan derajat orang-orang selera rendah. Ya, orang-orang selera rendah. Dan ini di setiap zaman ada. Yang kerjanya adalah mencari-cari kelemahan orang-orang yang punya kelebihan. Nah, memang benarlah kata ungkapan para ulama, la ya'lamul fadla li zawil fadli illa zawul fadli. Tak akan mengerti kelebihan orang-orang yang punya kelebihan kecuali orang-orang yang memang punya kelebihan. Maka termasuk ciri khas orang-orang yang lemah adalah orang yang selalu menonjolkan yang salah dari orang-orang yang berusaha untuk tidak salah. Tapi ada saja yang salah dan itu yang ditonjolkannya. Ini sudah mengganti yang lebih rendah ditukar dengan yang lebih baik. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Makanya dulu, jangankan di zaman kita, di zaman Imam Syafi'i sendiri, ya orang-orang Mu'tazilah menganggap imam-imam seperti Asy-Syafi'i rahimahullah orang-orang yang tidak berakal, orang-orang tidak menggunakan akal. Makanya jangan heran tuan-tuan kalau ada hari ini orang-orang yang mengklaim atau orang-orang yang menuduh kalau kita membaca hadis Nabi atau membaca ayat Al-Quran dan hadis Nabi paham menurut zahirnya, dianggap tidak menggunakan logika, tidak menggunakan akal. Itu sudah ada bibitnya dulu. Dari mana? Dari orang yang menuhankan akal, orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang
Mu'tazilah yang mengagungkan akal. Nah, siapa yang mengatakan seperti ini sebenarnya secara tidak diketahuinya, tidak sadar, dia telah terkena dan terkontaminasi oleh virus aqlaniyin. Virus aqlaniyin, kaum liberal, kaum Mu'tazilah, tetapi dia tidak menyadarinya. Gimana dia nak sadar? Sesuai dengan kaji kita sebelum ini, kenali sunnah, kamu akan kenal bid'ah. Kenali yang benar, tahu yang salah. Kenali yang hak, tahu yang batil. Tapi kalau antum mengatakan, tidak bisa ditentukan mana yang hak, mana yang batil, itu hak prerogatif Allah. Ini bahasa benar, tapi yang dimaksud batil. Bahasa benar, memang Allah yang tahu, tapi Allah pun sudah beritahu kepada kita. Memang yang tahu yang benar itu, hakikat yang benar hanya Allah, tetapi Allah sudah beritahukan di mana Al-Quran dan hadis. Oh, Al-Quran dan hadis tidak boleh dipahami secara zahir, nanti sesat kita. Ayolah, kalau gitu sahabat sesat dulu menurut antum. Ya, menurut antum sahabat itu sesat, sahabat tidak berakal, sahabat tidak punya logika dan seterusnya. Kalau gitu kami tidak ikut yang ini. Sebab kami tahu Nabi bicara dengan bahasa yang jelas, menjelaskan. Al-Quran bicara Allah SWT dengan bahasa jelas dan menjelaskan. Dan apa yang setelah jelas, setelah hak itu jelas, kecuali kesesatan. Allahumma musta'an. Inilah akibat terlalu mengedepankan akal daripada wahyu ilahi. Akhirnya tersesat tetapi tidak merasa tersesat. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Kok cepat sekali saya. Besok kalau ngaji kita alarmnya itu dilambatkan dikit lah. Ya kata Tuhan, saya lihat semangat. Kan Nabi dulu kalau dilihatnya sama sahabat semangat, dilambatkannya sholat isya. Baik, kita azan dulu, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah SWT, yang hadir maupun yang menyaksikan. Kemudian beliau, orang yang seperti ini kata beliau adalah yang telah mengganti, menerima atau melakukan yang buruk dan menggantikan yang lebih baik dengan yang lebih buruk. Berarti lebih rendah lagi derajatnya dari yang pertama tadi, yang hanya sekedar ingin dipuji, hanya sekedar ingin diangkat, ingin dielu-elukan. Tapi ini tidak. Di samping ingin itu, ingin pula menjadi tukang apa istilahnya bahasa kita itu, kalau nak naik ke kudu itu ya. Kalau nak naik ke kudu kawan, artinya baru bisa naik, jatuhkan dulu kawan. Ini lebih parah lagi, kata beliau, faqad intaqala min darajatil ulama ila darajatiz zalama. Ini sudah pindah dari derajat orang yang awalnya ulama tetapi menjadi az-zalamah, orang-orang zalim. Walihadza qala ba'dus salaf. Oleh sebab itu sebagian ulama as-salaf mengatakan lamma urida 'alal qada, ketika dia ingin atau bukan ingin, ketika dia diperintahkan untuk dicari untuk mendapatkan jabatan di qada. Qada itu dia kehakiman. Artinya seperti Imam Abu Hanifah diminta jadi mahkamah agungnya. Itu kan hakim tertinggi ya. Ya, hakim tertinggi. Artinya seluruh hakim merujuk ke dia di seluruh negeri Islam. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i diminta, Imam Ahmad diminta, Sufyan Ats-Tsauri diminta. Nah, mereka ini ketika diminta, mereka mengatakan, apa kata mereka? Fa'abahu, lalu mereka menolaknya. Dan kita tahu kisah ini, Imam Abu Hanifah sampai dicambuk, sampai berdarah kencingnya gara-gara tidak mau menerima jabatan. Kalau kita cambuk orang supaya dapat jabatan, memang kontras sekali kaum muslimin muslimat. Kalau kita nak dapat jabatan, cambuk kawan dulu, baru dapat jabatan. Kalau mereka dulu enggak, dia dicambuk supaya mau menerima jabatan. Itulah bedanya as-salaf dengan khalaf. Kaum muslimin, mohon maaf ini, apakah hanya di zaman kita ini saja atau zaman, nampaknya ada di setiap zaman kecuali di kalangan as-salaf. Makanya kembali ke as-salaf itu adalah sesuatu yang mutlak, sebab mereka orang yang dapat rekomendasi dan memang nyata dalam aplikasi. Jadi ulamanya ya, bukan orang-orang jahilnya, ulamanya dan orang-orang solehnya. Fa'abahu, lalu dia katakan, dia enggan menerima, innama ta'allamtul ilma li uhsyara bihi ma'al anbiya. Saya belajar ilmu ini supaya dikumpulkan bersama dengan para nabi. Dengan para nabi. Kok gitu? La ma'al muluk, bukan dikumpulkan dengan para penguasa. Ya, ilmu kan adalah lebih dekat kepada para anbiya, karena al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris nabi. Tapi para qudat, para hakim, ya, hakim itu ya ada hakim di sebelah kakinya di neraka, sebelahnya di surga. Berbahaya posisi itu. Maka dia kemudian jabatan itu bukan pemberian Allah, tapi pemberian penguasa. Jabatan qada, pemberian penguasa. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, setiap ulama as-salaf menolak jabatan itu, mereka katakan saya belajar ilmu untuk dikumpulkan dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Bukan la ma'al muluk, saya bukan ingin dikumpulkan dengan para penguasa. Ini para penguasa bahaya. Ya, dikumpul dengan penguasa itu sulit. Makanya dilarang oleh Nabi kita untuk ambisi berkuasa. Jelas tuan?
Jangan dilarang oleh Nabi kita untuk meminta jabatan. Minta jabatan. Maka alhamdulillah saya sampai hari ini belum menulis lamaran untuk satu jabatan. Ya. Minta untuk jadi ketua ini tulis lamaran, saya tidak mau. Tapi kalau tanpa menulis lamaran, saya mau. Siapa yang tidak mau lah? Kaum muslimin dan muslimat. Atau kumpulkan syarat ini dan itu, insyaAllah saya tidak kumpulkan. Sampai tak jadi presiden pun saya tidak. Yang tak jadi presiden, kalau mau angkat aja lagi tuh. Iya bang. Tapi kalau akan menulis surat permohonan jabatan ya, tapi kalau apa dogi bang? Ogi lah dia angkat di presiden, tak apa ngaji oleh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa sebab? Ya jabatan itu pemberian penguasa. Ilmu itu karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Lebih hebat jadi jabatan yang diberikan Allah daripada jabatan yang diberikan oleh penguasa. Dan dikumpulkan dengan para anbiya lebih bahagia daripada dikumpulkan dengan para raja. Para raja itu berat. Berat nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Makanya tidak usah jadi raja. Dan tidak usah dekat-dekat dengan para raja. Walaupun makan dari tidak masalah, ya tidak ada rakyat yang tidak makan dari apa yang dibagikan oleh negaranya. Ya, ada orang khawarij ya, orang-orang yang suka pemahaman yang mengkafirkan kaum muslimin, tidak mau makan di penjara orang. Alasannya boy itu boy pemerintah itu tagutnya. Sabuy pemerintah tagutnya. Tidak mau makan. Itu mana makan? Nasi yang diantar dek keluarga. Saya tanya, nasi yang diantar keluarga siapa? Di mana boy? Di pemerintah juga. Balik aja ketahuan lihat apa. Inilah ngaji, kalau salah kaji itu gitu kaum muslimin dan muslimat. Makanya jangan ngaji salah kaji. Ya, sehingga akhirnya karena tampilannya berjenggot dan jalan cingkrang, akhirnya kena pula kita yang ada pula orang yang sakit hati ikut pula nimbrung di situ. Allah musta'an. Orang yang hati yang tak beres memanfaatkan isu keruh seperti itu memperkeruh masalah. Semoga Allah berikan hidayah. Ya, Allah berikan. Ya, jadi tuan-tuan kalau tak ngerti, makanya kata Umar bin Abdul Aziz, berbicara itu tidak selalu, tak mesti kita punya bicara segala masalah. Jangan komentari. Dan pikirkan betul akibat dari komentar kita. Sebab komentar itu ada tanggung jawabnya. Walaupun secara ilmiah. Akibatnya ketika orang menuduh lalu kita kuatkan dengan pernyataan ilmiah kita termasuk penuduh. Ada orang kecurian di situ, lalu cerita, Ustaz sopona lalu situ. Ini sama dengan menuduh Ustaz mencuri. Walaupun antum tak bermaksud menuduh. Jelas? Jadi oleh sebab itu berpikirlah dengan jernih. Jangan ikutkan hawa nafsu dalam berkata. Sebab kata konsekuensi, kata Umar bin Abdul Aziz, saya lebih senang salah tidak berbicara. Kenapa diam? Daripada salah setelah berbicara. Sebab setelah berbicara konsekuensinya besar, ekorannya besar. Jolenya. Tapi kalau tidak cetok, apa tidak usah citonya? Soganan citor yang tidak joleh kan dicitong kan? Aman kan? Tidak ada konsekuensi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nasihat saya untuk diri saya sendiri, kalau tak perlu bercakap, tidak usah bercakap. Ya, tidak usah bercakap. Jangan memperturutkan hawa. Karena yang hak itu tak akan tenggelam oleh kebatilan, sekalipun batil itu lebih banyak. Hak itu akan selalu Allah tolong. Qaimin 'alal haq, la yadurru man khadalahum. Tak peduli dengan orang yang menghina dan mencaci. Makanya kaum muslimin dan muslimat, berusahalah minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, berikan kami, dan jujur dalam mintanya, dan minta dengan cara yang Allah ajarkan dan Rasul contohkan. Ya, walaupun berdoa Allahumma arinal haqqa tapi dengan cara yang tidak diajarkan, salah satu penyebab doa tidak dikabulkan adalah melakukan dengan cara yang tidak diajarkan. Dan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah,
Kadang kita kan sering sukanya kolosal-kolosal, yang Masya Allah, yang bersemangat-bersemangat. Belum tentu yang bersemangat itu yang dikabulkan. Mungkin orang tak dikenal itu yang dikabulkan. Seperti kisah Muhammad bin Munkadir rahimahullah, orang pergi salat istisqa, dipilih orang paling zuhud dan paling alim di zamannya, Muhammad bin Munkadir, tabi'in. Tak turun hujan. Nah, Muhammad bin Munkadir barangkali dengan diposisikan saya sebagai orang yang jadi imam dan khatib, mungkin ada terselip doa yang tidak ikhlas di dalamnya. Sebab bagaimanapun syaitan bisikkan, ya Allah turunkanlah hujan ya Allah dengan doa saya ini, supaya terselip tuh, supaya nanti saya lebih dipercaya di masyarakat ini. Jelas ya. Itu subhanallah, siapapun akan kena, siapapun, syaitan tak pernah diam. Mungkin maka dia mencurigai dirinya. Hanya malam-malam dia pergi ke Masjid Nabawi. Di mana dia doa? Di tanah suci. Berdoa. Tiba-tiba dia malam itu ternyata sudah didahului oleh seseorang yang tak terkenal. Tapi dia berdoa dengan suara lirih. Karena di situ enggak ada orang. Dengan suara yang sayup-sayup kedengaran, lalu dia, Allah aqsamtu alaika illa saqaitahum. Sambil menangis terisak-isak dia, ya Allah aku bersumpah atas namamu, dengan namamu engkau mesti turunkan hujan kepada. Subhanallah. Macam Nabi ini minta ke laki gitu ya. Nah, macam itu lebih kurang kan. Ya, abang wajib bayi dan kini juga. Kalau enggak, dan enggak akan banyak risiko. Jangan sampai enggak cahaya lah salah. Ya, kalau enggak bang bayi dan tambah yutih abang lain. Supaya jangan lolok. Jadi begitu. Minta, ya Allah aku bersumpah atas dengan namamu, engkau mesti turun hujan kepadamu. Kata Imam Ibnul Munkadir, belum selesai dia berdoa, Allah turunkan hujan. Dia belum tentu orang yang terkenal. Makanya kaum muslimin, Ibnul Munkadir ingin berdoa malam itu supaya tidak dikenal. Ternyata Allah SWT lebih tahu kepada siapa kelebihan itu dia berikan. Sama dengan orang yang berdosa di masa Nabi Musa alaihissalam. Berdosa 40 tahun lamanya, 70.000 orang pergi istisqa ke lapangan. Ada pernah kita mencatat rekor di sini 70.000 orang istisqa? Belum ya? Taib. Dan yang berdoa adalah Musa alaihissalam, min ulil azmi minar rusul. Tak juga turun hujan. Lalu Allah serukan, di sana ada laki-laki durhaka kepada 40 tahun. Suruh dia keluar, kalau tidak hujan tak turun. Enak ya kalau ada Nabi ya. Yes, memang tuntas solusinya. Makanya sekarang kalau nak cari solusi tuntas menyelamatkan umat ini, tanyakan ke Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanya ke yang tidak kembali kepada keduanya, tak akan selesai masalah umat. Cuman memang sebagaimana Nabi dulu susah mengembalikan orang kepada Quran dan Sunnah, maka kita juga harus mengalami hal yang sama tersebut. Nabi dicemooh, kita siap juga dicemooh. Nabi direndahkan, nah kita siap untuk direndahkan. Sabar ya, sabar ya. Jangan baperan kita, jangan baperan, jangan bawa perasaan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jelas akhirnya turun hujan dengan tobatnya orang yang berdosa tadi. Ya, dengan doa, dengan tobatnya orang berdosa tadi, Musa tak perlu lagi berdoa untuk kedua kali. Subhanallah. Jadi kelebihan Allah berikan bisa saja kepada orang yang tidak dikenali. Karena apa? Orang tidak dikenal itu lebih ikhlas biasanya daripada orang yang iya. Iya, kalau udah dikenal lu payah jaga ikhlas kaum muslimin. Hati itu mudah tersinggung. Kalau sudah biasa dielu-elukan, pas datang tak disambut, lah berubah kalau ingkat ini. Iya, kalau sering jemaah banyak, tiba-tiba hadir sedikit, berubah perasaan. Apa yang salah? Terpasuk cai bagaimana cara untuk godaan luar biasa nih kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya Pak? Apa nih Pak? Resolusi sampai titik 3. Ya, titik 3. InsyaAllah pertemuan selanjutnya mudah-mudahan satu pertemuan atau dua pasal terakhir insyaAllah dalam kitab ini. Kalau Ustaz John potong rencana kau bisa tamat sekali kau alun condol lah, jadikan pembuka setelah Ramadan nanti insyaAllah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kata mereka yang tak mau diberikan jabatan itu,
kami ingin dengan ilmu ini dibangkitkan bersama para nabi, bukan dengan para raja. Karena para raja hisabnya berat, panjang catatannya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Fa innal ulama yusyaruna ma'al anbiya, karena ulama itu hari kiamat dibangkitkan bersama para nabi. Wal qudatu yusyaruna ma'al muluk, para hakim, para qadhi, para jaksa, ada jaksa, para pengacara dikumpulkan bersama para raja. Kalau mereka menjadi pembela raja-raja itu, ya, zalim karena mengikuti kezaliman raja itu, siap-siaplah masuk neraka. Dan memang fitnah hakim itu besar, karena bayarannya kadang-kadang iya, kan ada yang terbongkar kan, itu masalahnya. Kita tahu kan ada terbongkar tuh, kita tak cari-cari loh. Ya, saya selama di Saudi tidak pernah baca di berita Saudi hakimnya disogok, tidak pernah saya baca. Karena memang hakimnya gajinya tidak banyak dah. Kalau tidak salah saya hanya sekitar 50.000 rial sebulan gaji pokok. Bawa itu sih. Kalian apa ibu? Hah? Kau nak lama nak betul piti banyak bayar. 50.000 kali sampai ibu 200 juta gaji sebulan, tinggi pada gaji presiden awak lah. Tapi pendapat presiden awak lebih banyak. Nya gaji kayaknya pendapatan banyak sekali umban. Memang tak tahu nya dia mana mo. Sekali umban tahu ni mo. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, jangan kaji ke pendapatan uang lain tak ibu hati deh. Baik, wal qudatu yusyaruna ma'al muluk, para hakim itu nanti dibangkitkan dengan para raja. Antum pilih bersama raja atau sama nabi? Serius ya? Serius? Maka tidak usah tulis untuk jabatan pemerintah. Tapi kalau diberi, terimalah saya. Kalau saya diberi, tidak saya tolak. Tapi kalau suruh untuk assessment orang, untuk ikut perlombaan sayembara untuk masuk, untuk saat ini belum ada keinginan, alhamdulillah. Ya, belum. Tawi lalu. Alun lah. Insyaallah. Ya, kalau masih melamar untuk suatu jabatan apa je lah, kecuali untuk jabatan suami. Jadi mana tentu kau zaki lu kan? Itu terpaksa melamar. Kalau disyaratkan dek calon mintu mesti tertulis susat dan tuli. Itu seriusnya. Iya bang, seriusnya. Kalau mesti tertulis dan tulis, tidak apa jar. Itulah hilang patui dekat 7. Awak dekat 7. Patui tidak patuli kan? Tapi suruh nuli patuli tu. Aman dah. Allah. Barekam tu sih. Astagfirullah. Taib, mudah-mudahan tidak nonton. Taib, awak tahu kan? Taib. Wala budda lil mu'min min sabrin qalil. Orang beriman mesti sabar, dan itu hanya sebentar. Hatta yasila bihi ila rahatin tawilah, supaya dia sampai ke tempat istirahat yang panjang. Fa in jazi'a wa lam yasbir fa huwa kama qala Ibnu Mubarak, man sabara fama aqalla ma yasbir. Kalau seandainya dia keluh kesah, tidak sabar dalam mempertahankan ilmu ini dan amal, maka dia seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak. Masih tahu anak Ibnu Mubarak lah? Kalau bersedekah kek jando tidak 10.000 dah saya. Esok tu jadi pembayar zakat jando lah. Coba bayangkan, dibayar 1.000 dinar sekali bayar, kurang 30 dinar. Cakali saya, dinar 2 juta muatui. Lambat. Banyak piti nunjuk tangan. Ya. Berapa? 2,5? Enggak. 2 juta muatui kali 1.000. 2,5 miliar. Kalau ada jando kini punya piti 2,5 miliar. Lamar ada, bangnya.
Sabun je lah kat dia kat nama bang. Astagfirullah. Ndak adil. Jadi kaum muslimin dan muslimat kaya. Kalau sudah punya harta 2,5 miliar. Begitulah dia bersedekah. Ini Abdullah ibn Mubarak. Dan dia ulama besar. Dan diberikan Allah hati yang besar, kekayaan yang besar. Ni'mal malus salih biyadir rajulis salih. Banyak ulama-ulama besar di zamannya. Sufyan ibn Uyainah, Al-Fadl ibn Dukain di Basrah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, dan kalau tidak salah juga Al-Auza'i. Itu belanjanya ditanggung oleh Abdullah ibn Mubarak. Ya, kadang-kadang ditanya, apa piti je lecu? Kalau banyak piti. Kalau bukan karena mereka, supaya mereka tidak lagi mikirkan pendapatan untuk kehidupan, saya tidak kerja lagi. Untuk saya dan keluarga sudah lebih dari cukup. Cuman saya mikirkan mereka, sehingga belanjanya dikirim terus. Dijadiin deh ulama-ulama itu orang kaya-kaya. Artinya tarafnya di atas UMR. Di atas UMR. Awak sepoya-poya kini capai UMR sepoya-poya. Ya wak usulkan kadang tak tembus di atasan gitu kan. Ya misalnya kok gaji wak minimal 3 jutanya wak. Nya atasan jen capek nonoyong usat payah nuwun suaknya. Pikir untuk nuwun. Wak pikir untuk naik atau kawan pikir untuk nuwun tu. Jadi tak bisa. Ya. Tuh pengawan nak kayu kan. Kalau sampai Cana Mubarak nak bayar nayang dan bayu kan selesai kan. Cuman itulah. Tentu tak doa dengan kayu. Ini memang kayu tu musibah je kadang-kadang. Cito ketemu miskin kamu sedekah tapi lah kayu minta lah kayu minta sedekah je gile. Allah musta'an. Taib. Man sabara fama aqalla ma yasbir. Kata Abdul Mubarak, siapa yang sabar membawa ilmu ini, tidak menjadikannya sebagai sarana untuk menzalimi, tidak sarana untuk merendahkan, tidak sarana untuk mengejar dunia, tapi adalah untuk diamalkan dan merendahkan diri di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di hadapan manusia, maka orang ini sabar. Sebenarnya sabarnya sebentar, hasilnya akan cepat dia nikmati. Berapa lah umur kita? Kata Nabi umur kita 60 sampai 70 tahun. Wa qallaman yujawizu dzalik, sedikit yang lebih daripada itu. Lalu biola pikun bulo gile. Ya. Jadi nanti Rasulullah umur 70 bukan sadarnya ya kan. Kasan ndak sadar le. Umur 70 ndak sadar le. Mau 50 kadang ndak sadar le. Allah musta'an. Ndak usah ditunda-tunda kaum muslimin. Sekarang kita mulai, walaupun kita masih tertatih-tatih, kita masih jatuh dan naik lagi. Ya gitulah kita so. Ya Pak ya. Jatuh dan bangkit lagi. Jangan ditunggu, jangan duduk. Teruskan berjalan. Insyaallah kita sampai dengan selamat. Wa man zazi'a fama aqalla ma yatamatta. Tapi orang yang berkeluh kesah, tidak sabar sehingga mengorbankan ilmunya, menukarnya dengan yang lebih hina, maka sebenarnya kesenangan yang dia dapatkan sangat sedikit. Sangat sedikit. Itu pun tak dibawa. Antum menabung 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, ya, dibawa pergi. Bawa pergi? Enggak. Makanya simak kajian besok insyaallah, simpan hartamu di langit. Simpan hartamu di langit, karena simpanan di langit itu insyaallah tidak rusak. Kalau disimpan di gudang kita banyak yang rusak, apalagi kalau di saku simpan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa man jazi'a fama aqalla ma yatamatta. Wa kana al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yunshid. Imam Asy-Syafi'i pernah mendendangkan, tapi jangan bayangkan mendendangnya, gak salah paham lo kan, berarti bermusik Imam Syafi'i kosannya, bukan. Bersyair maksudnya, bersyair. Nah, karena beliau adalah penyair ulung, penyair kelas tinggi. Tapi beliau berkata, ya nafsu ma hiya illa sabru ayyamin, ma hiya illa sabru ayyami, ka'anna muddata adghathu ahlami. Ya nafsu juzi anid dunya mubadaratan wa khalli anha fa innal aisha quddam. Wahai jiwa, kesabaran di dunia ini hanya beberapa hari, seolah-olah selama kita bermimpi, seolah-olah mainan mimpi.
wahai jiwa, tinggalkanlah dunia dan bersegera untuk ke akhirat dan berpaling daripadanya, karena kehidupan yang sebenarnya ada di depan, yaitu setelah mati. Kehidupan sesungguhnya setelah mati. Dunia ini ujian kita sebentar sekali, hanya sebentar. Dia 1,2 jam akhirat cuma di dunia. Semoga Allah selamatkan kita. Ya sabarlah, sebentar cuma sabarnya. Ibarat menyelam, tinggal 2 detik lagi barangkali. Tahan napas, dapat mutiara di dasar laut. Panas'allahu ta'ala ilman nafi'ah. Kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Wa na'udzubillahi min ilmin la yanfa'. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Dan dari hati yang tak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba'. Dari jiwa yang tak pernah merasa puas. Wa min du'ain la yusma'. Dan doa yang tidak didengarkan. Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, kami berlindung kepadamu min haula'il arba', dari yang 4 itu, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat, kemudian doa atau hati yang tidak khusyuk, kemudian jiwa yang tak pernah puas, dan doa yang tak didengarkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya semuanya. Dengan demikian tinggal 1 pasal lagi insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ke sana. Dan dengan demikian kitab Ibnu Rajab Fadlul Ilmi Salaf dalam waktu yang cukup panjang kita baca. Tidak mengapa, karena walaupun kecil besar manfaatnya. Walaupun singkat tapi padat isinya. Walaupun ringkas luas jangkauannya. Mudah-mudahan manfaat itu masih teringat oleh kita dan semakin melecut dan menyemangati kita untuk sabar sebentar untuk menikmati hasil yang menggembirakan di masa yang sangat panjang nanti. Mohon maaf dan terima kasih. Isu silakan. Rugi kalau biswa, ya lah. Silakan tuh. Ulang lagi tuh. Amla'anna jahannama minkum ajma'in. Iya. Ini ayat sebagai ancaman yang Allah berikan kepada iblis alaihi laknatullah. Ini salah sabu alaihi salam. Alaihi laknatullah, ketika dia diancam atau diputuskan sesat oleh Allah, dia tidak taubat, tapi justru mengancam Allah pula. Subhanallah ya. Apa sebab? Saya akan sesatkan mereka dan saya akan tipu daya mereka, dan seterusnya ancaman, sehingga tidak ada lagi yang menyembah kepadamu kecuali sedikit. Dan itu jalan keancamannya. Maka Allah katakan, kalau gitu siapapun yang mengikutimu wahai iblis, akan aku penuhkan mereka bersamamu neraka jahanam. Semoga kita tidak berteman dengan iblis. Yaitu ciri khasnya iblis itu mendahulukan pendapatnya daripada perintah Allah. Coba, dia tidak mau tunduk dengan alasan saya lebih baik, padahal yang perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau boleh dianalogikan, Allah perintahkan ini, lalu kita berkatakan enggak, ini lebih baik. Makanya ikutilah yang Allah dan Rasul perintahkan. Ya, ikutilah dalil-dalil, jangan berdalih. Ya, ikutilah dalil dengan sebenar-benarnya. Dan itu tentu saja kita akan kembali kepada
pertama kepada as-salafus salih dalam masalah ini. Iya. Sama dengan itu. La'amla'anna akan kepenuhkan neraka jahanam dengan jin dan manusia. Amin wa jazakumullah khairan. Barangkali sampai di sini sudah terlalu larut. Ya, belum sebenarnya. Terus kita selesaikan malam. Baik, kita sampai di sini. Mohon maaf dan terima kasih. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur.